Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi dengan judul akun atau perkiraan. Nah, kita lihat apa itu akun. Akun adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kedua, yaitu mengenai akuntansi dan kegiatan perusahaan. Kan kita sudah mengelompokkan akun-akun sejenis atau transaksi sejenis seperti transaksi kas, peralatan, dan lain-lainnya. Nah, transaksi sejenis ketika itu masih kita pakai istilah pos. Nah, sekarang istilah pos itu akan kita tukar ke dalam kata akun. Jadi akun itu adalah formulir untuk mencatat transaksi sejenis. Contohnya itu bisa kas, perlengkapan, kendaraan, utang bank, utang dagang, dan modal. Jadi banyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk akun. Bentuk akun ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama disebut dengan akun bentuk T. Jadi kalau akun bentuk T, formulirnya itu memang seperti huruf T, di mana ada bagian debit dan ada kredit. Nah, contoh akun bentuk T itu adalah seperti ini. Nah, ini dia seperti huruf T. Nah, ini untuk akun kas, dia terdiri dari debit dan kredit. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah akun 2 kolom. Akun 2 kolom itu seperti ini dia bentukannya. Ada bagian yang untuk debit dan ada bagian untuk kredit. Nah, ini dia untuk bagian debitnya dan ini untuk bagian kreditnya. Jadi terdiri atas 2 kolom besar. Kemudian ada juga yang namanya bentuk akun 4 kolom. Akun 4 kolom ini terdiri dari debit, kredit, kemudian saldonya pun terdiri dari debit dan kredit. Makanya disebut akun 4 kolom. Nah, ini dia ketiga bentuk akun. Jadi nanti kita akan memilih mau menggunakan akun yang mana. Yang paling mudah bentuknya itu memang bentuk akun T seperti yang tadi. Bentuk akun T hanya terdiri dari kolom debit dan kredit saja. Sekarang kita akan melihat klasifikasi akun terlebih dahulu. Nah, klasifikasi akun ini terdiri atas 3 bagian, yaitu akun neraca, yaitu akun-akun yang dimasukkan ke dalam akun neraca ada 3, akun aktiva, akun kewajiban, dan akun modal. Ini adalah contoh-contoh akun aktiva seperti kas, ini sudah kita sering menggunakannya ya, perlengkapan, peralatan, nah, piutang wesel, piutang dagang, dan lain-lain. Itu seluruhnya masuk akun aktiva. Nah, contoh akun kewajiban itu adalah yang seluruhnya itu berjudul atau diawali dengan kata-kata utang. Misalkan utang wesel, utang dagang, utang bank, utang gaji, utang bunga, utang pajak, wesel hipotek atau utang hipotek, dan lain-lain. Nah, kalau akun modal, contoh akun modal itu seperti modal Tuan X, Prive Tuan X. Nah, ini dia klasifikasi akun menurut akun neraca. Kemudian yang kedua itu menurut akun laba rugi. Nah, akun laba rugi ini terdiri dari akun pendapatan. Contohnya adalah penjualan, upah jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Kemudian contoh lainnya adalah akun beban. Jadi seluruh akun yang diawali dengan kata beban itu dimasukkan ke dalam akun beban, seperti beban gaji, beban perlengkapan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ini adalah bagian akun perusahaan dari Otolet Gunawan. Otolet Gunawan ini adalah contoh soal yang sudah kita gunakan sejak pertemuan minggu kedua ya. Nah, ini bagian akunnya. Ini nomor akun masing-masingnya. Untuk kas misalnya, maka nomor akunnya adalah 1.1. Kalau modal itu 3.1. Kalau beban gaji 5.1. Jadi ini untuk memudahkan saudara dalam mengisikan nomor akun. Nah, kita lihat lagi masuk ke dalam aturan debit dan kredit.
Untuk akun neraca itu tadi terbagi atas 3 ya. Ada akun aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, kita lihat khusus untuk akun aktiva itu dia akan bertambah di sebelah debit. Nah, ini dia. Di sebelah debit penambahannya. Kalau pengurangannya di sebelah kredit. Ini dia. Jadi misalkan apa yang termasuk akun aktiva? Contohnya adalah kas. Kalau kas bertambah di sebelah debit. Kalau kas berkurang di sebelah kredit. Nah, kemudian yang kedua ini akun kewajiban. Akun kewajiban kalau dia bertambah di sebelah kredit. Kalau dia berkurang di sebelah debit. Contohnya akun kewajiban apa? Utang bank. Nah, utang bank atau utang kita kepada bank itu akan bertambah di sebelah kredit. Dan kalau kita membayar, utang bank itu akan berkurang di sebelah debit. Akun modal pun sama. Akun modal itu bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Jadi nanti ini harus saudara ingat, hafalkan bahwa bagaimana penambahan masing-masing akun dan di sisi mana dia akan diisikan. Jadi kalau dia termasuk kelompok akun aktiva, pertambahannya di debit, pengurangannya di kredit. Begitu juga dengan akun kewajiban dan modal, penambahannya di kredit dan pengurangannya di debit. Nah, ini untuk akun neraca. Kemudian akun laba rugi. Akun laba rugi itu terdiri dari akun beban dan akun pendapatan. Nah, kalau akun beban, dia akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Seperti itu. Kalau akun pendapatan, dia bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Nah, ini hati-hati. Akun pendapatan ini sering terjadi kekeliruan. Sering dituliskan kalau dia bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Hati-hati ya. Kalau pencatatannya menurut akun itu adalah penambahan pendapatan terjadi di sebelah kredit dan pengurangannya di sebelah debit. Kita lihat lagi untuk akun prive. Satu lagi, akun prive ini penambahannya di sebelah debit dan pengurangannya di sebelah kredit. Oke, berarti ada 3 akun yang akan saudara ingat secara garis besar atau 6 akun yang akan saudara hafalkan. Nah, ini dia kesimpulannya. Untuk aktiva, penambahan di sebelah debit, pengurangan di kredit, saldo normalnya itu di debit. Jadi saldo normal ini mengikuti penambahan. Kewajiban penambahan di sebelah debit, kewajiban penambahannya di sebelah kredit dan pengurangannya di debit, begitu seterusnya. Nah, ini yang harus saudara hafalkan untuk memudahkan kita dalam menjawab soal. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Nah, ini karena masih dikosongkan, nanti saudara sambil melihat video saya ini, saudara ambil kertas, lembar atau buku catatan ya, saudara tulis sendiri akun T-nya. Nah, nanti kita akan bahas bersama di sini. Yang pertama, transaksi A, penyetoran modal. Pada tanggal 1 Januari, Amir mendirikan sebuah perusahaan servis mobil yang diberi nama Amir Mobil Service. Untuk itu dia menyetorkan modal sebesar 1.800. Nah, ini sama persis dengan cara kita mengisi kegiatan perusahaan dan akuntansi. Masih ingat ya pelajarannya sebelum UTS. Nah, kita lihat, maka apa yang akan dipengaruhi ketika seseorang menyetorkan modal ke dalam perusahaannya? Akun yang akan dipengaruhi itu adalah akun kas. Di sini saudara tulis akun kas, dan di sini adalah akun modal. Saudara tulis. Nah, di bawah sini tulis bagian debit, dan ini bagian kredit. Ini juga seperti itu, untuk modal ada debit, ada kredit. Nah, kalau kas, dia akan menyebabkan penambahan ketika disetorkan modal. Berarti sebelah mana saudara akan tulis debit atau kredit? Di sebelah debit. Kas bertambah sebesar 1.800. Saudara tulis di sini. Untuk modal seperti apa? Dia pun bertambah di sebelah kredit kalau penambahan modal. Maka saudara tulis 1.800 di sini. Transaksi selanjutnya B. Tuan Amir membeli peralatan dengan harga 1.500, dibayar tunai 900,
dan sisanya 30 hari kemudian. Berarti dia setengah kredit dan sisanya itu dilanjutkan dengan dia dibayarnya dengan cash dulu sebanyak 900 dan sisanya dibayar kredit. Berarti ada berapa akun yang akan dipengaruhi? Ada 3 akun. Kenapa 3? Nah, ketika dia membeli peralatan sebesar 1.500, maka peralatannya akan bertambah sebesar 1.500. Tulis di sini judulnya peralatan, di sini bagian debit, di sini kredit. Nah, peralatan itu termasuk akun aktiva, berarti dia bertambahnya di sebelah debit. Saudara masukkan di sini 1.500. Kemudian ia membayar tunai sebesar 900. Nah, berarti ada uang yang keluar dari perusahaan kita sebesar 900. Nah, akun apa yang dipengaruhi? Pastinya adalah kas. Berarti kas kita akan berkurang. Kas itu berkurang di sebelah kredit. Maka saudara tulis di sini 900. Nah, kas ini merupakan sambungan kas yang tadi ya. Jangan dibuat baru lagi. Jadi kita cukup satu akun saja untuk kas. Maka tulis di sebelah kreditnya itu 900. Sisanya berarti termasuk kepada utang dagang. Berarti di sini muncul akun utang dagang. Di sini tulis debit, di sini tulis kredit. Utang. Nah, utang termasuk akun apa dia? Akun kewajiban. Tadi peraturannya akun kewajiban akan bertambah di sebelah kredit. Maka saudara tulis 600 sisanya itu di sebelah kredit. Oke, silahkan dicatat di masing-masing catatannya ya. Kemudian kita lihat lagi. Yang ketiga, Amir membeli perlengkapan dengan tunai sebesar 400. Nah, kalau dengan tunai artinya apa? Kita membayar secara tunai kepada orang lain. Apa yang dipengaruhi? Tentunya kas kembali. Gunakan akun kas yang sudah kita buat tadi sebelumnya, ya. Nah, letakkan di sini karena ada uang yang keluar, berarti kas kita akan berkurang. Kas kita berkurang di sebelah kredit. Maka tulis lagi 400 sebelah kredit. Kemudian, apalagi yang akan dipengaruhi? Yaitu akun perlengkapan. Karena yang dibeli adalah perlengkapan. Tulis di sini perlengkapan, di sini debit, di sini kredit. Perlengkapan kita itu akan bertambah. Berarti akan kita tulis di sebelah debit. Kenapa? Karena perlengkapan termasuk akun aktiva. Jadi dia akan bertambah sebesar 400. Nah, transaksi selanjutnya, Amir mobil servis menerima tunai upah jasa servis sebesar 800. Berarti ada dana yang masuk ke perusahaan kita. Yaitu yang akan dipengaruhi adalah akun kas dan satu lagi pendapatan jasa. Kas kita akan bertambah di sebelah mana? Yaitu sebelah debit. Lanjutkan yang akun kas yang tadi ya. Tidak usah dibuat baru. Buat di sebelah debitnya ini 800. Nah, kemudian pendapatan jasa kita pun akan bertambah. Tulis di sini pendapatan jasa, di atas akun T, di sini debit, di sini kredit. Ingat bagaimana peraturannya? Pendapatan akan bertambah di sebelah kredit. Maka saudara tuliskan 800 di sebelah kredit. Kemudian, transaksi E. Selama bulan Januari 2000A, Amir membayar beban usaha sebagai berikut. Gaji dan upah 300, listrik air telepon 250, serba-serbi 275, totalnya 825 rupiah. Nah, ingat karena ini sudah akun berarti dia sudah spesifik pembagian akunnya. Tidak seperti ketika kita belajar awal dulu di mana masih sederhana. Yang berkurang itu hanya bagian modal saja. Nah, kalau sekarang dia akan masuk ke dalam judul akun masing-masing. Gaji dan upah punya akun sendiri, listrik, air, dan telepon punya akun sendiri, serba-serbi pun punya akun sendiri. Totalnya 825 yang dibayar. Berarti ada uang yang keluar sebesar 825. Artinya akun apa yang dipengaruhi? Yaitu kas kembali. Kas kita berkurang maka kita letakkan di sebelah kredit. Nah, untuk akun kas ini menyambung yang tadi ya, karena sudah dibuat akun kasnya. Ini letakkan transaksi yang terbaru 825 ke sebelah kredit. Kemudian gaji dan upah ini kita buatkan di sini yang baru, debit, kredit. Maka gaji dan upah ini akan bertambah di sebelah mana? Gaji dan upah merupakan beban gaji dan upah. Berarti
dia akan bertambah di sebelah debit. Maka saudara tulis di sini 300. Listrik, air, dan telepon pun menjadi akunnya namanya beban listrik, air, dan telepon. Bertambah sebesar 250 sebelah debit. Serba-serbi pun menjadi beban serba-serbi. Bertambah di sebelah debit, ditulis di sini 275. Kemudian transaksi F. Transaksi F. Nah, perlengkapan yang dipakai adalah 350. Nah, tadi kan kita sudah membeli perlengkapan ya, dan sudah terpakai 350. Jadi kita tuliskan tadi di akun perlengkapan yang tadi, yang terpakai artinya sudah berkurang sebesar 350. Kalau perlengkapan berkurang, maka ditulis di sebelah kredit. Ditulis di sebelah kredit. Nah, satu lagi akan muncul yang namanya akun beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita juga akan bertambah ya. Bertambah maksudnya dari tidak ada menjadi ada, itu artinya bertambah. Maka kita tulis di bagian debit karena dia merupakan termasuk akun beban. Transaksi selanjutnya yang ke-7 yaitu privat Tuan Amir berjumlah 280. Artinya Tuan Amir ini mengambil dana dari perusahaan sebesar 280, artinya ada uang yang keluar. Maka yang dipengaruhi adalah akun kas. Akun kas. Akun kas itu berarti dia akan berkurang di sebelah mana? Di sebelah kredit. Saudara tinggal melanjutkan akun kas yang sebelumnya ya. Tambahkan di situ sebelah kreditnya 280, tulis sebelah kredit. Satunya lagi tadi apa? Prive. Prive kita ini akan bertambah di sebelah debit, maka tuliskan lagi 280 di sebelah debit untuk prive. Nah, sudah selesai sampai di situ. Kalau sudah selesai ke-7 transaksi ini, saudara buatkan saldonya. Saldo itu berarti dikurangi. Kalau untuk sesuai dengan saldo normal yang sudah tadi kita buatkan di sini. Kalau lihat akun aktiva, saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Misalkan seperti ini. Untuk akun kas itu saudara garis di bawahnya, kurangi bagian debit dikurangi kredit. Nanti hasilnya tulis di sebelah debit. Kalau ternyata akun aktif akun kas ini tertulis di sebelah kredit, artinya dia minus. Nah, begitu juga untuk yang akun utang misalnya ya. Akun utang itu saldonya, kita lihat mana tadi contoh akun utang. Utang dagang tadi ya. Nah, ini utang dagang tadi di sini ya. Utang dagang itu kan dia bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Maka saldonya nanti saudara buat garis di sini, turunkan, berarti kreditnya dikurang debit dan hasilnya nanti dibuat di sebelah kredit. Artinya dia bertambah. Kalau dia ditulis sebelah debit, artinya dia minus, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, maka setiap saldo akhir masing-masing itu kita buatkan di dalam neraca saldo seperti ini. Ada kas, perlengkapan, peralatan. Jadi penyusunannya itu seperti ini ya. Akun aktiva dulu, kemudian akun kewajiban, akun modal, akun prive, akun pendapatan, dan seluruh beban yang terakhir. Nah, ini dia masukkan ke dalam sini sesuai dengan kas, saldonya ternyata 195. Diambil dari mana? Dari akun T yang tadi. Perlengkapan ada 50. Jadi disesuaikan di sebelah mana dia diletakkan, debit atau kredit. Oke. Dari sini, maka kita akan lanjut ke dalam pembuatan laporan laba ruginya. Seperti biasa, laporan laba rugi itu seperti yang sudah kita lihat, ada pendapatan dan seluruh beban. Pendapatan jasa ada 800. Dari mana datangnya? Dari sini saja kita ambil 800. Kemudian untuk seluruh beban tinggal menyalin saja dari sini. Nah, ini dia. Total bebannya adalah 1175. Tinggal dikurangi. Berarti kita mendapat rugi bersih. Kemudian laporan perubahan modal. Modal Marsaban pada tanggal 1 Januari 1800.
Diambil dari mana? 1.800 itu yaitu dari sini modalnya, modal awal 1.800. Kemudian rugi bersih kita tadi itu 375 ya, rugi bersih didapatkan dari sini, dan prefer kita adalah 280 didapatkan dari ini tadi, prefer 280. Nah, kita jumlahkan dapat 655. Kemudian kita kurangi 1.800 kurang 655, ini hasilnya 1.145. Inilah modal marsaban terakhir yang akan kita masukkan ke dalam neraca, laporan neraca. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, untuk kas perlengkapan peralatan ini diambil dari laporan neraca saldo ini. Kas perlengkapan peralatan ini dia saudara pindahkan ke laporan neraca yang ini. Nah, untuk utang dan modal ini diambil dari 600 itu diambil dari neraca saldo utangnya, dan untuk modal itu diambil dari laporan perubahan modal. Nah, yang perlu diingat apa? Jumlah kewajiban dan modal dan aktiva itu harus seimbang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, kita lanjutkan pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.